Perdagangan gading gajah adalah kisah yang dimulai sejak peradaban manusia, penuh petualangan, keserakahan, dan eksploitasi. Selama ribuan tahun, gading dihargai karena keindahan, kelangkaan, dan manfaatnya. Semua itu menjadikannya salah satu komoditas paling berharga di dunia. Di era Tiongkok kuno hingga zaman modern, perdagangan gading gajah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Namun, dengan segala kemewahan dan daya pikatnya, perdagangan gading memiliki sisi yang lebih gelap. Perburuan gading telah menyebabkan pembantaian gajah secara luas. Ini mendorong beberapa spesies ke ambang kepunahan dan menghancurkan ekosistem di seluruh dunia. Perdagangan gading terus berkembang pesat. Kondisi ini dipicu oleh permintaan dari pasar gelap dan dipermudah oleh korupsi dan kejahatan terorganisir. Lantas, bagaimana sejarah perdagangan gading yang kaya dan kompleks, asal-usul, dampak, dan warisannya bagi zaman modern? Perdagangan gading gajah di zaman kuno. Pertama-tama, dinasti Mesir akhir berburu gading gajah sejak abad ke-15 dan ke-16 sebelum Masehi. Fir'aun berburu gajah Asia di sepanjang sungai Efrat dan mengambil gading dari tanah yang berbatasan dengan sungai Nil atas. Catatan yang ditemukan menunjukkan bahwa pada 700 sebelum Masehi, Mesir mengimpor 700 gading dari Somalia. Orang Yunani kuno dan Romawi juga menggunakan gading dalam karya seni mereka. Gading Romawi terutama berasal dari Afrika dan bersumber dari gajah Afrika Utara. Permintaan gading Romawi benar-benar menghabiskan persediaan dan memusnahkan populasi gajah di Afrika. Di India, terdapat bukti bahwa gading digunakan oleh peradaban Harappa, terletak di lembah Sungai Indus sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Ada juga bukti bahwa sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, orang India mengimpor gading dalam jumlah besar dari Ethiopia. Pada saat yang sama, gading gajah India juga diekspor ke barat. Penggunaan gading gajah selama abad pertengahan dan Renaissance. Seperti disebutkan di atas, perdagangan Afrika mengalami penurunan yang serius menjelang akhir periode kuno. Tahun-tahun awal era Kristen juga mengalami penurunan minat pada gading. Tampaknya, hanya ada minat yang relatif kecil dalam penggunaan gading selama ini. Hal ini mungkin karena kejatuhan Kekaisaran Romawi dan fakta bahwa tidak banyak gajah yang tersisa. Sedihnya, sekitar tahun 800 Masehi perdagangan gading bangkit kembali. Ekspansi Islam pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi membuka jalur perdagangan Trans-Sahara. Kenyataan ini memungkinkan pedagang mengangkut gading dari Afrika Barat ke pantai Afrika Utara. Dari sanalah gading dapat dengan mudah dikirim ke Mediterania dan kemudian Eropa yang digunakan untuk tujuan keagamaan. Penyebaran perdagangan Arab juga menyebabkan peningkatan pengiriman gading ke Asia Tengah dan Timur. Orang Portugis segera bergabung dalam perdagangan gading, menghentikan pedagang Arab yang pernah menjadi pemasok gading di Eropa. Segera kekuatan Eropa lainnya mengikuti. Inggris membeli gading dalam jumlah besar dari Guinea. Sejarawan Cliff Spinach memperkirakan bahwa dari tahun 1500 sampai 1700-an, kira-kira 100 sampai 120 ton gading diangkut dari Afrika setiap tahun. Selama periode ini, orang Eropa mengirimkan gading, tetapi gading itu sendiri sebagian besar diperoleh dari pemburu Afrika. Sedihnya, sejarah segera mulai terulang kembali ketika populasi gajah di dekat pantai Afrika menurun. Hal ini menyebabkan para pemburu bergerak semakin jauh ke pedalaman untuk mencari kawanan besar. Di Afrika Barat, perdagangan gading berfokus pada sungai-sungai yang bermuara di Atlantik. Jadi, transportasi bukanlah masalah besar. Gading dan perbudakan. Tidak butuh waktu lama untuk pertumbuhan perdagangan gading dan perdagangan budak mulai berjalan beriringan. Di Afrika Timur dan Tengah, pedagang budak Afrika dan Arab mulai melakukan perjalanan ke pedalaman. Mereka memburu sejumlah besar tawanan dan gajah pada saat yang bersamaan. Mereka akan memperbudak penduduk lokal dan kemudian memaksa mereka untuk mengangkut gading di sepanjang pantai. Begitu jiwa-jiwa malang itu mencapai pantai, para pedagang akan menjual budak ke penada, kemudian menjual gading untuk mendapatkan keuntungan besar. Era kolonial. Terjadi beberapa perubahan besar dalam perdagangan gading di era kolonial. Namun, semuanya didukung oleh satu hal, yaitu keserakahan.
Ketika kekuatan kolonial Eropa menjelajahi Afrika dan Asia Selatan, mereka merampas sumber daya untuk kepentingan sendiri. Sedihnya, gading memiliki berbagai manfaat. Gading gajah bisa digunakan untuk membuat segala sesuatu, mulai dari gagang pisau hingga touch piano. Gading juga digunakan untuk membuat barang-barang dekoratif seperti furnitur dan karya seni. Orang Eropa mulai ambil bagian dalam pembantaian gajah. Selama tahun 1800-an dan 1900-an, pemburu gading Eropa mulai berburu gajah dalam jumlah yang terus meningkat. Sebagian karena untuk memenuhi permintaan, tetapi sebagian lagi karena menurut mereka itu menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, perdagangan gading yang berkembang berdampak besar bagi populasi gajah di seluruh Afrika. Portugis menjalankan perdagangan gading Afrika Barat dari abad ke-16 hingga akhirnya runtuh pada pertengahan abad ke-19. Awalnya, populasi gajah terbesar dapat ditemukan di Ghana, Liberia, dan Pantai Gading. Namun, seiring waktu jumlahnya mulai berkurang. Akhirnya perdagangan bergeser ke Gambia, Luanda, dan Kongo. Sekitar tahun 1900, Kongo Belgia mengekspor sekitar 352 ton gading per tahun. Sekitar setengah dari total ekspor Afrika. Diperkirakan dari tahun 1889 hingga 1950, setidaknya 550 gajah dibunuh di Kongo Belgia untuk memenuhi permintaan ini. Perdagangan gading Afrika Timur didominasi oleh Portugis sampai orang Arab selama abad ke-19. Sementara Afrika Barat mengelola produksi gading yang relatif stabil. Perdagangan Afrika Timur lebih bergejolak. Periode 1856 sampai 1857, harga gading melonjak tajam. Hal ini menyebabkan pedagang Arab bergegas ke wilayah itu untuk terus mengeruk uang. Bersama pedagang Arab, datang gelombang besar senjata. Keduanya akhirnya merangsang perburuan gading. Pada tahun 1889, Zanzibar mengekspor 222 ton dengan jumlah rata-rata sekitar 180 ton pada akhir abad ini. Dari tahun 1893 sampai 1894, 41.000 gading diekspor dari Afrika Timur dengan berat 351 ton. Setidaknya, 10.000 gajah dibunuh untuk mencapai angka ini. Dengan kecenderungan gajah yang lebih muda dan lebih mudah diburu, jelas bahwa perdagangannya tidak berkelanjutan. Orang-orang akhirnya mulai sadar. Pada tahun 1872, Raja Kabarega dari Bunyoro di Uganda memberlakukan larangan perdagangan bebas gading. Hukuman, kematian. Tapi, larangan ini hanya berlangsung selama 5 tahun. Larangan perburuan gajah. Pada tahun 1896, Afrika Timur Jerman mencoba menghentikan perburuan gajah yang belum dewasa. Ini dilakukan dengan cara melarang membawa gading yang beratnya kurang dari 6,4 kg. Setahun kemudian, Uganda dan Protektorat Afrika Timur mengikutinya. Keduanya melarang gading di bawah 4,6 kg dan melarang pembunuhan gajah betina. Pada 1900, beberapa koloni Afrika mengeluarkan undang-undang yang membatasi perburuan gajah dalam skala besar. Saat itu, perdagangan budak mulai runtuh dan harga gading jatuh. Sementara itu, hanya ada sedikit permintaan gading selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Maka, populasi gajah perlahan mulai pulih. Namun, tampaknya manusia tidak pernah belajar dari pengalaman. Karena populasi gajah perlahan pulih, pembatasan perdagangan gading perlahan-lahan dibatalkan. Antara tahun 1990 dan 2000, gajah di Botswana, Afrika Selatan, Zimbabwe, dan Namibia sekali lagi dibuka untuk perdagangan gading. Petani lokal berpendapat bahwa pengendalian populasi gajah diperlukan jika tanaman mereka ingin bertahan hidup. Tetapi yang lain berpendapat bahwa perdagangan gading hanya mendorong perburuan liar. Selama ada perdagangan gading dalam bentuk apapun, populasi gajah dalam bahaya. Sepanjang sejarah, perdagangan gading mengalami pasang surut seiring dengan jumlah gajah. Setiap kali populasi bangkit kembali, para pemburu dan pedagang gading pun kembali mendekat. Yang menjadi ketakutan terbesar adalah suatu hari populasi gajah tidak akan bangkit kembali dan manusia akan memusnahkan spesies lain.